Halo guys, selamat datang lagi ke channel Mafan Aid. Anjay. Jadi guys ya, akhir-akhir ini guys ya, banyak sekali berita-berita yang viral guys ya. Mulai dari berita kecelakaan, berita adu fisik atau kekerasan atau tawuran guys ya. Dan ada juga ini yang kita bahas saat ini adalah berita tentang asmara atau percintaan guys ya, yang berujung salah satu mahasiswi asal Pandeglang ini meninggal dunia akibat dibunuh oleh mantan kekasihnya sendiri. Bagaimana kronologinya? Tapi sebelum itu guys ya, saya akan menceritakan dulu atau mengenalkan siapa itu Elisa. Elisa atau nama panjangnya Elisa Siti Mulyani yang merupakan gadis cantik dan juga warga dari Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Sulawesi, Provinsi Banten. Elisa ini lahir di Serang pada tanggal 27 Maret tahun 2000. Dan juga guys ya, Elisa ini merupakan mahasiswi semester akhir di Universitas Bina Bangsa. Meskipun dia menjadi mahasiswa guys ya, Elisa Siti Mulyani ini dikenal memiliki jiwa entrepreneur. Apa itu jiwa entrepreneur? Entrepreneurship, biasa juga sebutannya begitu, yaitu aktivitas yang secara konsisten dilakukan untuk mengubah ide-ide menjadi kegiatan bisnis yang menguntungkan. Di balik jiwa entrepreneurnya, dia juga itu menjadi model makeup artist guys ya, atau yang disingkat MUA. Dan juga guys ya, sebagai berstatus mahasiswa juga, dia itu bekerja di Mitra Badan Pusat Statistik atau yang disingkat BPS di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sejak awal tahun 2023 guys ya. Setiap hari Elisa ini mendapatkan giliran shift yang kedua ya guys ya, yaitu pada jam 2 siang sampai jam 10 malam. Dan bisa diketahui guys ya, Elisa ini memiliki akun Instagram yang dimana dia memiliki pengikut 17.000 sejak awal bulan Februari 2023. Elisa Siti Mulyani ini merupakan putri dari seorang pengusaha dan pejabat. Ayahnya bernama Tubagus Hadi Mulyana, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan atau yang disingkat OKK di Kadin Provinsi Banten. Dari pengakuan ayahnya guys ya, Elisa ini merupakan anak yang rajin beribadah dan juga seorang anak yang mandiri. Dan ada juga pengakuan dari paman korban yang bernama Rajid. Dia mengatakan Elisa ini adalah gadis yang baik dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya guys. Bahkan ia dikenal sebagai tulang punggung keluarga dan anaknya baik dan santun. Dan sambil kuliah itulah dia kerja di tetes rias pengantin. Itu yang saya maksud guys ya. Dia bekerja sebagai model make up artist. Jadi Elisa ini memang jiwa-jiwanya itu jiwa-jiwa seorang percaya diri dan juga jiwa konsisten atau mandiri guys ya. Dia tidak ingin membebani orang tuanya sendiri guys ya. Bahkan orang tuanya ini diketahui pengusaha dan juga pejabat, tetapi dia tetap mau bekerja atau berusaha sendiri guys. Jadi Elisa ini sangat hebat guys ya, saya perlu jempol. Oke, kita lanjut guys ya. Awal penemuan mayat Elisa. Mayat Elisa ini ditemukan tergeletak di pinggir jalan dekat SMK Muhammadiyah Pandeglang sekitar pukul 12 malam WIB. Dari pengakuan Kapolsek Pandeglang, AKPP Osman Sigalingging, menerima informasi dari warga sekitar pada pukul 12 malam. Ia pun beserta anggotanya langsung turun ke lokasi TKP untuk melakukan olah TKP. Saat ini jenazah korban masih berada di RSUD Berkah Pandeglang
untuk diautopsi. Oke guys, kita lanjut ke kronologi kejadiannya. Peristiwa pembunuhan terhadap Elisa Siti Mulyani ini terjadi di Stadion Badak Pandeglang. Itu terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Awal kejadiannya ini guys ya, ketika pelaku RA, kita sebut inisial RA guys ya, hendak pulang setelah mencari ikan di Sungai Balapuna. Oke, setelah memancing guys ya, akhirnya pelaku RA ini pulang, dan saat itulah pelaku RA ini bertemu dengan Elisa. Bertemunya ini guys ya tidak sengaja atau tidak, maksudnya kebetulan dia bertemu di depan toko di Cipacung, Kecamatan Majasari, Provinsi Banten. Keduanya ini, korban dan pelaku ini, memakai sepeda motor, tetapi yang dimana korban yang mengendarai motor Honda Beat menuju arah pulang, dan akhirnya guys, secara tidak sengaja atau tidak langsung, pelaku RA ini mengejar korban menggunakan motornya yaitu Yamaha NMAX. Pada saat pelaku menghampiri korban, pelaku RA ini mengajak Elisa ini untuk mengobrol guys ya. Lalu pelaku mengajak korban ke daerah Stadion Badak Pandeglang. Setelah tiba di tempat lokasi tujuan yaitu di Stadion Badak, akhirnya mereka berdua pun mengobrol-ngobrol, tapi obrolan biasa guys ya. Tapi lama kelamaan guys ya, keduanya ini mulai adu mulut atau adu cekcok. Pelaku RA ini diketahui tidak terima setelah mengetahui Elisa ini memiliki kekasih baru. Tapi kita lihat dulu sebagai informasi ya, sebelumnya keduanya memang ini pacaran guys ya, tapi sudah putus, sehingga korban ini punya pacar baru. Dan pada akhirnya obrolannya ini keduanya, yaitu pelaku RA sama si Elisa ini, akhirnya baku cekcok. Dan pada akhirnya guys ya, pelaku RA ini yang tidak bisa mengontrol emosinya ini menyerang Elisa secara brutal. Pelaku RA ini pertama kali mencekik korban dari belakang, dan korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan korban. Tetapi pada saat Elisa melawan, tiba-tiba mereka berdua jatuh ke jurang dengan kedalaman 3 meter ke arah kebun, dan korban masih dicekik hingga lemas dan kelelahan guys. Korban yaitu Elisa yang pada akhirnya diseret sekitar 2 meter, dan pelaku kemudian membawa korban ke semak-semak di pinggir jalan. Pelaku RA dengan tidak sengaja melihat sebuah kloset jongkok bekas di sekitar lokasi, dan dia lantas menggunakan kloset itu untuk menghantam leher Elisa sebanyak 2 kali guys ya. Karena hantaman itu ada robekan di bagian leher, dan korban pada akhirnya meninggal dunia. Pada saat itulah pelaku RA membawa korban ke TKP tidak jauh dari lokasi TKP, yaitu lokasi terjadinya pembunuhan, sekitar 2 meter guys ya. Di selang waktu korban belum meninggal dunia ini, korban yaitu Elisa sempat berteriak minta tolong, dan pada saat itulah teriakan minta tolong Elisa ini terdengar oleh seorang santri berinisial AS di sekitar lokasi pembunuhan. AS yang menginap di masjid sekolah yang berada di sekitar lokasi pembunuhan langsung membangunkan rekannya berinisial SH dengan maksud untuk mendatangi sumber suara tersebut. Pada saat kedua saksi mendatangi, yaitu AS dan SH mendatangi lokasi tersebut, pelaku RA langsung kabur dengan membawa sepeda motor NMAX warna biru, dan begini lucunya guys ya, dia salah mengambil helm, yaitu helm Elisa yang dia ambil. Betapa mungkin kapan dia betapa kaget atau buru-buru gara-gara dilihat sama kedua saksi ini, akhirnya salah helm guys ya, mungkin begitu ceritanya. Lalu kedua saksi ini
mengecek bersama dan melihat ada mayat yang masih berlumuran darah. Dan di lokasi tersebut, kedua saksi ini juga melihat ada kloset jongkok dan juga kayu yang masih berlumuran darah. Berarti bukan cuma kloset saja yang menghantam Rina, ada juga kayu yang digunakan untuk memukul Elisa guys ya. Sangat keji sekali guys, ini memang pelaku RA. Serta ditemukan motor Honda Beat milik korban di semak-semak. Dan pada akhirnya ini kedua saksi ini melaporkan temuan mayat korban atau mayat Elisa ini ke Polres Pandeglang. Setelah melakukan aksi pembunuhan ini, pelaku membawa handphone dan laptop milik korban, sedangkan motor dimasukkan ke dalam semak-semak untuk menghilangkan barang bukti guys ya. Petugas Polres Pandeglang berhasil meringkus pelaku di rumahnya yang berada di Kampung Cipacung, Kelurahan Saruni, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada hari Rabu malam, tanggal 8 Februari 2023. Kapolres Pandeglang, AKBP Belni Walerlansyah, mohon maaf kalau ada salah kata pengucapan nama orang, mengungkapkan atau mengatakan pelaku berhasil ditangkap sekitar pukul 30 menit atau setengah jam dari waktu kejadian. Berkat laporan dari masyarakat, personel Polres Pandeglang bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku. Kurang lebih setengah jam guys ya, seperti yang saya jelaskan dari tadi. Oke, kita lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan guys ya, pelaku melakukan aksi kejinya itu dikarenakan kesal terhadap korban yang telah memiliki kekasih baru setelah putus dengannya. Dan sebagai informasi guys ya, pelaku RA dan Elisa ini tinggal di daerah sama, yakni di Kelurahan Saruni, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pelaku RA dan Elisa ini sempat menjalin hubungan asmara selama 5 tahun guys ya, dan mereka berpacaran sejak duduk di bangku SMA, yaitu sekolah menengah atas. Kalian pasti tahu guys ya. Namun pada akhirnya guys ya, Elisa memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut guys ya. Meski demikian, pelaku RA terus mengejar cinta Elisa. Bahkan sehari sebelum melakukan aksi pembunuhan terhadap Elisa, pelaku RA ini sempat memberikan hadiah ulang tahun kepada Elisa pada hari Selasa tanggal 7 bulan Februari 2023. Tubagus Hadi Mulyani, yakni ayah korban, membenarkan bahwa pelaku RA ini merupakan anak polisi. Jadi mungkin kasusnya ini agak ya rumit-rumit sedikit karena di pelaku RA ini merupakan anak polisi yang bertugas di wilayah hukum Polres Lebak. Dan diketahui guys ya, pekerjaan pelaku RA ini yakni sebagai ojek online. Tapi kata ayah korban yaitu kata Tubagus Hadi Mulyani, yakni pekerjaannya ini kita tidak tahu apakah pekerjaan tetap atau pekerjaan sampingan. Yang jelas dia suka ngojek katanya. Dan di tempat yang sama juga yang berada di Polsek, pelaku RA mengaku menyesal dan telah melakukan pembunuhan terhadap Elisa. Dan dia mengatakan pelaku RA ini terpancing emosinya dikarenakan dibohongin, dikhianati, terus terasa gelap aja gitu, kata dia. Ribet juga ya ini kasusnya. Gara-gara pencintaan berujung maut. Begitulah guys ya kalau pacaran. Atau ada yang sakit hati begini nih, dibunuh. Kejam sekali guys ini. Masuk ke saya mau kebunuh tahu. Balas si tahu Elisa tuh. Kenjar memang ini pelaku RA. Oke, kita lanjut. Jenazah Elisa ini diantarkan oleh ambulans setelah menjalani autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Berkah Pandeglang. Pemeriksaan jenazah itu dilakukan sejak pukul 1 siang waktu Indonesia Barat pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.
Dari hasil autopsinya guys ya, ditemukan banyak luka yang terdapat di tubuh korban, terutama di bagian kepala dan leher korban. Berdasarkan hasilnya, yaitu hasil autopsi, korban mendapatkan luka pukulan benda keras secara bertubi-tubi. Berarti mungkin korban mendapatkan pukulan keras itu dari kloset bekas itu yang menghantam guys ya di leher korban, hingga pada akhirnya membuskan nafas terakhirnya guys ya. Kata dokter, pendarahan pada selaput lunak otak besar, kemudian ditemukan patah rahang bawah di sisi kanan, kemudian tungkai bawah luka lecet di bagian kanan. Pada leher korban juga terdapat luka seperti bekas disayat. Selain itu juga ditemukan juga luka lecet di tubuh korban. Luka di leher itulah yang membuat pendarahan tidak berhenti dan diduga kuat. Luka itulah yang menyebabkan Elisa Siti Mulyani ini menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sementara ini guys ya, tidak ada ditemukannya itu pelecehan seksual terhadap tubuh korban. Sekitar pukul 9 malam WIB, jenazah korban sampai ke Cigilus dan pihak keluarganya langsung menguburkan jenazah Elisa di desa Cigilus, kecamatan Cigilus, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang merupakan tempat tinggal kakek korban guys ya. Dan adapun Ustadz Ujang mengatakan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga dan warga. Kami minta doanya semoga almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun kabar tentang adanya chat terakhir pelaku RA ini kepada Elisa Siti Mulyani itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Pandeglang AKBP Silton pada Senin tanggal 13 Februari 2023. Menurut AKP Silton, dalam isi chat tersebut sempat meminta Elisa agar mau menerimanya kembali dan juga mencoba merayu Elisa agar bisa menerimanya kembali guys. Dan namun dalam isi pesan tersebut itu tidak ditemukan adanya unsur ancaman kepada korban. Dan AKP Silton juga menambahkan jika pesan yang dikirim pelaku ini tidak dibalas korban. Alasannya lantaran korban sering ada kesibukan dalam pekerjaannya guys. Jadi Elisa ini memang sibuk guys ya. Apalagi dia kerja di BPS, Badan Pusat Statistik. Oke guys, kita lanjut ke cerita rekan kerja korban. Sebelum pulang kerja atau malam sebelum dibunuh oleh pelaku RA di Jalan Stadion Badak, Elisa sempat bilang dia capek atau kelelahan. Elisa juga bekerja, dirinya itu besoknya tidak bekerja di BPS. Dia bilang juga masa kontraknya sudah habis guys ya di BPS. Malam setelah Elisa pulang, Medi yaitu rekan kerja korban dan rekan kerja lainnya ini mendapatkan kabar bahwa Elisa ini belum pulang ke rumahnya di Kelurahan Seruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Dan terus infonya dia belum pulang ke rumah, soalnya anak-anak yang lain juga nanyain si Elisa ini belum pulang juga, kata rekan kerjanya, Medi. Dan pada akhirnya guys ya, Medi mengetahui dan mendengar kabar bahwa Elisa meninggal dunia dikarenakan dibunuh di Stadion Badak, Kabupaten Pandeglang. Dan rekan-rekan kerjanya yang termasuk Medi itu kaget dan gak menyangka kalau Elisa ini ditemukan meninggal dunia. Dan dia juga kaget, tiba-tiba lah begitu, kaget dan tidak menyangka dia meninggal dunia setragis ini guys. Akibat perbuatannya ini, pelaku RA ini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke guys, kita masuk ke kesimpulan dari kasus ini. Kasus Elisa ini menjadi pelajaran bagi kita semua
agar bisa mendidik anak dengan ilmu agama, berakhlak baik, dan bersikap baik kepada sesama manusia, dan tidak mengedepankan kekerasan sebagai kunci untuk menyelesaikan permasalahan. Saya juga berharap guys ya, dari kasus Elisa ini untuk jadi early warning bagi orang tua, agar orang tua ini bersikap luas dengan anak, sehingga bila terjadi sesuatu yang membahayakan, peran orang tua lain ini untuk bisa mengambil tindakan pencegahan. Dan juga kami ini berharap kepada kepolisian ini agar bersikap profesional, tegas, dan bersikap objektif dalam memproses kasus tersebut. Jangan melihat si pelaku ini anak siapa, tetapi polisi ini bisa menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan pada perempuan, serta bisa memberi efek jerah kepada si pelaku. Dan juga kejadian ini tidak terulang kembali guys ya. Oke guys, akhir kata saya mohon undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf guys ya kalau ada salah kata atau ada salah pengucapan. Dan juga sebelum itu saya ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Elisa Siti Mulyani. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sampai jumpa lagi ke video selanjutnya. Dadah guys.